Artinya respon kita kepada Tuhan sebagai tindakan karena kita dikasihi. Maka Tuhan katakan kamu harus saling mengasihi. Saling mengasihi. Kasih itu memberi. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Lord. How I love you Lord. I love you Lord. With all of my heart. I love you Lord. How I love you Lord. I love you Lord. Forever I love you Lord. How I love you Lord. How I love you Lord. I love you Lord. With all of my heart. I love you Lord. How I love you Lord. I love you Lord. Forever I love you Lord. Jesus, 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 you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you Lord. Jesus, 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 you are the one I love. How I love you, Jesus, Jesus, forever I love you Lord. Mari angkat penyembahan di hadapan Tuhan masing-masing. Kami datang kepadamu Tuhan kembali bersama-sama. Semua sahabat worshipers dimanapun kami berada. Oh Tuhan, di tempat yang berbeda-beda namun kami satukan hati kami. Untuk menyatakan kasih kepadamu Tuhan. Kami memujimu, kami bersyukur. Inilah penyembahan kami. Pernyataan kasih kami kepadamu. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you Lord. Forever, forever I love you Lord. Jesus, forever I love you Lord. Ora untuk selama-lamanya kami mau mengasihi. Kami mau lebih lagi memuliakan nama-Mu Tuhan dalam hidup ini. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Engkau memberkati setiap sahabat worshipers dimanapun kami berada. Yang mengikuti program ini. Kapanpun Tuhan kami mengikuti program ini. Engkau sendiri akan memberkati kami. Berkati kami dengan firman-Mu, dengan pesan memasuki minggu yang baru, hari-hari yang baru. Tuhan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat worshipers dimanapun sudah berada, senang berjumpa kembali dalam program Word of the Week. Kata minggu ini. Supaya saudara memasuki minggu yang baru dalam hidupmu, ingat satu kata. Hari ini saya ingin bagikan.
kata love atau lebih tepatnya to love, mengasihi. Saudara dikasih Tuhan, kata mengasihi adalah kata yang kita paling suka. Tapi saudara, mengasihi sesungguhnya adalah memberi. Mengasihi itu bukan menuntut, mengasihi itu bukan meminta perhatian. Mengasihi itu bukan karena kita setelah kita dikasih baru kita punya respon gitu kepada seseorang. Enggak, mengasihi adalah sesuatu tindakan yang kita lakukan. Dan saudara dikasih Tuhan, apa yang Alkitab katakan tentang mengasihi? To love, saudara, dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayat 10 kita baca sama-sama. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kasih itu inisiatifnya Tuhan. Saudara, dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-19 juga dikatakan begini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi saudara, inisiatif kasih itu datangnya dari Tuhan. Dia lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Dengan cara apa? Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, menebus dosa dan kesalahan kita. Itulah bukti kasih yang sempurna. Dia mati sebagai, ayat tadi berkata, pendamaian atas dosa-dosa kita. Saudara dan saya adalah orang yang berdosa. Alkitab berkata upah dosa adalah maut, mati. Mati kekal selama-lamanya di neraka. Tapi Yesus mati untuk saudara dan saya karena kasih Bapa yang begitu besar. Supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di surga. Saudara dikasih Tuhan, itulah kasih. Kalau sudah tanya kasih itu sesungguhnya apa? Yaitu Allah lebih dulu mengasihi kita. Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Dia, bahkan Yesus mati untuk saudara dan saya. Itulah kasih yang sesungguhnya. Tuhan Yesus mengasihi kita. Ketika kita masih berdosa, Dia datang untuk menyelamatkan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, kasih itu sekali lagi, itu pemberian anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan berkata begini, karena itu kamu harus saling mengasihi. Artinya respon kita kepada Tuhan sebagai tindakan karena kita dikasihi. Maka Tuhan katakan kamu harus saling mengasihi. Saling mengasihi. Kasih itu memberi. Dimulai dari keluarga yang paling kecil, pasangan kita, anak-anak, orang tua. Mari saling mengasihi. Lalu diperluas kepada saudara-saudara seiman, saling mengasihi. Lalu kepada orang-orang di luar, mengasihi semua orang. Saudara, ini perintah. Tuhan tuh memberi perintah supaya kamu saling mengasihi. To love itu adalah perintah Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan. Mungkin kita bertanya, saya udah mengasihi, ayo kita cek ukurannya. Kasih itu seperti apa yang Alkitab katakan? Kalau kita mengasihi sebagai inisiatif kita, bagaimana dengan kita? Apakah sudah mengasihi dengan benar? Saya ajak kita membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-13. Ini ayat yang kita mungkin sudah sering mendengar. Ya, ayat ini populer sekali tentang kasih. Tapi biarlah ayat ini menjadi koreksi buat kita semua sekarang. Mari baca sama-sama 1 Korintus 13. Dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Satu persatu saya ajak kita renungkan. Kasih itu sabar. Jadi kalau saudara mau mengasihi, mari cek, sabar enggak kita? Kita enggak sabaran, kita emosian, kita marahan, kita enggak bisa menunggu, kita enggak bisa sabaran. Itu mari kita cek. Khususnya sabar terhadap orang lain. Kita enggak sabaran, ini orang benar-benar, wah gua enggak sabaran sama dia. Ayo kita uji, kita mengasihi enggak? Kalau saudara mengasihi seseorang, mungkin dia lambat, mungkin dia kurang pandai, mungkin dia bodoh, mungkin dia belum dilatih. Yang kedua, kasih itu murah hati.
Sudahkah kita bermurah hati dalam hidup ini? Kepada orang-orang sekitar kita. Dimulai orang yang dekat, lalu keluar, saudara. Sudahkah kita bermurah hati? Yang ketiga, kasih itu tidak cemburu. Cemburu dalam pengertian iri sama orang lain. Ya, bukan cemburu soal cemburu dengan pasangan dan ada orang lain, bukan. Tapi cemburu saudara melihat, ya itu juga termasuk yang tadi. Tapi saudara cemburu melihat orang lain berhasil, kita iri hati. Cemburu melihat milik orang lain. Saudara, adakah kita demikian? Kalau orang yang benar-benar mengasihi, dia tidak dikuasai oleh kecemburuan. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kalau masih kita bermegah dengan keadaan kita, masih sombong menyombongkan diri, ya rasanya segala sesuatu orang pengen selalu dipuji. Kalau saudara masih selalu ingin dipuji orang, mari kita koreksi. Kita selalu itu namanya ingin dikasih, bukan mengasihi. Saudara dikasih Tuhan pesan ini. Kasih itu pesan untuk semua anak-anak Tuhan, gak terkecuali. Kemudian dikatakan di ayat yang kelima, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Masih kadang-kadang melakukan hal yang tidak sopan. Dalam perkataan, dalam sikap, tidak menghormati orang lain. Sikap sopan kepada orang yang lebih tua. Sopan terhadap orang lain, lawan jenis. Ayo, respect. Sikap kita harus benar. Jaga sikap kita. Orang yang mengasihi akan menjaga sikap hormat selalu. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kalau dalam hidup ini kita masih egois segala sesuatu untuk kepentingan diri kita, kepentingan kita. Mari koreksi. Berarti kita gak hidup dalam kasih. Kalau mengasihi itu bukan egois. Mengasihi itu melihat juga kebutuhan orang lain. Bukan kepentingan diri sendiri. Lanjutkan. Kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mungkin saudara mengampuni 1-2 kali lalu bilang, kalau bikin lagi lu abis lu. Gua gak akan bisa maafin. Saudara, Tuhan Yesus ngajar gak gitu. Ampuni. Iya, tapi dia gak berubah-ubah. Dia mesti diginin supaya dia berubah. Saudara, yang bisa merubah itu Tuhan, bukan kita. Doakan saja. Tapi dalam sikap kita, kita mengampuni orang lain. Harus. Supaya apa? Kita benar di hadapan Tuhan. Kalau dia salah, ya tanggung jawab dia. Tegur ya, betul. Itu tanggung jawab kita, apalagi sebagai pimpinan kepada bawahan. Tapi jangan menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, lanjut. Ayat 6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kalau ada hal yang tidak adil, saudara gak nyaman. Kalau ada ketidakadilan terjadi, saudara rasanya gak enak, itulah kasih. Kita mengasihi kalau ada apalagi orang yang tidak mengalami keadilan dalam hidup. Atau mereka mengalami ketidakadilan, diperlakukan tidak adil. Saudara, mari kita menjadi saluran kasih buat orang-orang ini. Bukan cuma nonton. Dan juga tetapi kita bersuka cita karena kebenaran. Kalau kita lihat kebenaran, kita bersuka cita. Ayat 7. Kasih menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Mungkin sudah bertanya, Pak, apa maksudnya ayat ini? Kasih menutupi segala sesuatu. Orang yang salah, orang yang berbuat kejahatan, orang yang berbuat mungkin kecemaran. Orang yang mengasihi tidak akan menggumbar cerita kemana-mana. Tidak akan menyebarkan berita keluar. Kalau kita mengasihi seseorang, tutupi, doakan. Pak, tapi ini udah kelewatan. Itu kedaulatan Tuhan. Kalaupun itu nanti terbongkar rame, bukan karena saudara. Karena memang Tuhan izinkan. Tapi kalau kita memiliki kasih, kita mau orang lain bertobat. Tentunya menegur betul. Tapi jangan habis itu mengumbar kemana-mana. Itu tandanya tidak mengasihi.
itu justru kita dalam hati kita, biar lu habis. No, enggak. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Sudahkah saudara percaya kepada pasangan saudara sendiri? Atau kita selalu hidup dalam kecurigaan? Wah, udah salah. Wah, kita marah-marah. Begitu kita terus gak percaya, habis itu gak pernah percaya lagi. Terus hidup dalam kecurigaan. Saudara dikasih Tuhan, ayo mari kita hidup dalam kasih. Satu dengan ini ayat firman Tuhan yang ngomong. Bukan sekedar saya pun terus mau belajar. Apa yang firman Tuhan katakan. Kasih menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Dan mengharapkan segala sesuatu. Mengharapkan apa? Mengharapkan yang terbaik. Orang bisa jatuh, bisa salah. Tapi bagian kita yang mengasihi. Menutupi segala sesuatu. Percaya dia bisa berubah. Mengharapkan pemulihan dalam hidup setiap orang. Itu adalah kasih. Dan yang luar biasa, sabar menanggung segala sesuatu. Sabar. Melewati proses memang gak enak. Tapi orang yang mengasihi, kita sabar melewati proses itu. Dan yang terakhir ayat 8 berkata, kasih tidak berkesudahan. Karena itu Tuhan juga mengajarkan mengampuni itu tidak berkesudahan. Kenapa? Karena kasih itu tidak berkesudahan. Karena itu saudara dikasih Tuhan, mari Tuhan udah lebih dulu mengasihi kita. Pak, ini berat standarnya mengasihi. Percayalah kalau kita hidup dalam kasih Tuhan, kita juga bisa mengasihi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Kalau sudah tahu lagu ini kita katakan sama-sama. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Biar musik naikkan pujian ini. Mari saudara di rumah-rumah dimanapun kau berada mengikuti program ini, angkat tanganmu. Saya selalu mengajak kita melakukan sikap berserah kepada Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman. Hidup mengasihi. Tinggal dalam kasih Tuhan Yesus. Sehingga kami bisa mengasihi satu dengan yang lain. Melakukan perintah Tuhan untuk saling mengasihi. To love. And to bless. To give. Tuhan terima kasih. Ini kami anak-anakmu, kami mau hidup dalam kasih Tuhan Yesus. Dan mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi orang-orang yang terdekat dengan kami, keluarga kami. Mengasihi lingkungan terdekat. Dan mengasihi semua orang. Ajar kami untuk tinggal dalam kasih. Dan saling mengasihi. Tuhan Yesus terima kasih. Aku berdoa buat semua sahabat worshiper saat ini yang sedang mengalami masalah, khususnya keluarga-keluarga yang mulai kehilangan kasih itu. Hubungan-hubungan yang mulai pudar kasih itu. Aku berdoa ada pemulihan terjadi, Jamah, setiap suami, setiap istri, orang tua, anak-anak, sehingga ada pemulihan dalam keluarga rumah tangga. Tuhan ajar kami untuk mengasihi juga kepada sesama kami. Mungkin dalam pekerjaan, bisnis, partnership mulai mengalami goncangan. Karena kita sadar selama ini hanya untuk kepentingan kita. Kita mungkin kurang mengasihi. Ajar kami mengasihi. Karena Kristus telah lebih dahulu mengasihi kami. Dan mengampuni kami dari segala pelanggaran kami. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan kau berkati setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada yang sedang membutuhkan pertolongan finansial. Buka jalan buat mereka. Pertolongan tidak pernah terlambat. Yang sedang mengalami sakit secara fisik. Yang rasanya sudah begitu berat. Dokter sudah angkat tangan. Tuhan engkau mengasihi setiap anak-anakmu.
Dan bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat, memulihkan keadaan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Taruh tanganmu di dada, katakan, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari angkat kedua tanganmu sahabat worshipers, terimalah berkat Tuhan. Melangkah berjalan melalui hari-hari di depan, minggu-minggu ke depan, dan menjadi pemenang karena hidup dalam kasih dan saling mengasihi. Kiranya berkat, anugerah, damai sejahtera, kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai, menuntun dan memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan sudah datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dalam nama Yesus katakan amin, amin. Puji Tuhan sahabat worshipers, sampai jumpa dalam program Word of the Week minggu mendatang. Dan juga jangan lupa setiap Rabu dan Jumat jam 6 pagi premier bersama-sama dengan saya Morning Worship. Saudara, saya rindu kita semua hidupnya diubahkan dan dibaharui dari waktu ke waktu. God bless you all. Yang Anda tabur adalah bagian penting untuk membangkitkan lebih banyak lagi sahabat worshipers di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda.